Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bagaimana dampak proses setelah sistem otonomi daerah kita dimulai menyusul reformasi tahun 98-99. Dengan materi saya ini, saya hanya ingin sampaikan ada manfaat atau tidak ada manfaatnya dengan sistem otonomi daerah. Ini saya sampaikan, nanti mungkin bisa didiskusikan. Ketika kita mulai mereformasi sistem pemerintahan kita dari sentralisasi ke desentralisasi tahun 98, maka dibuatlah amandemen undang-undang dan undang-undang terkait dengan otonomi daerah. Undang-undang 22 yang disempurnakan atau diperbaiki atau diganti dengan undang-undang 32 tahun 2004. Selama itu terjadi perubahan-perubahan besar di dalam pemerintahan di Indonesia, terutama di daerah-daerah. Apa tujuannya? Tujuannya jelas bahwa sistem desentralisasi itu untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada rakyat. Yang bertujuan akhirnya adalah bagaimana untuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan rakyatnya. Itu tujuannya. Saya ingin sampaikan banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat kita. Manfaat apa itu? Yang pertama adalah pelayanan kepada rakyat semakin dekat oleh pemerintah. Yang kedua, hak politik dan demokrasi sudah dilaksanakan dan dirasakan oleh masyarakat setempat. Apa itu hak politik dan demokrasi? Kita lihat di beberapa daerah sejak tahun 2005 dimulailah pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat. Bupati, wali kota, gubernur tahun 2005 mulai dilaksanakan dan langsung ditentukan oleh rakyat setempat. Masalah hak politik dan demokrasi ini adalah hak asasi daripada rakyat oleh warga negara kita, hak asasi. Apapun nilai dan akses negatifnya yang terjadi selama proses politik itu, tapi hak asasi kita sudah dirasakan. Bisa kita bayangkan, kalau dulu bupati, wali kota, bahkan gubernur tergantung Jakarta, tergantung presiden, siapa yang dia mau. Maka pada saat itu jelas demokrasi dan hak politik rakyat tidak atau belum dinikmati. Tapi setelah otonomi daerah, semua rakyat bisa menentukan. Bahkan sekarang tidak ada lagi celah, tidak ada lagi batas antara seorang bupati, wali kota, gubernur dengan rakyatnya. Lalu apakah tidak ada persoalan dengan otonomi daerah? Apakah sudah semua beres dengan otonomi daerah? Belum, memang belum. Ekses-ekses yang terjadi adalah bahwa terjadi korupsi, terjadi penyalahgunaan kewenangan, terjadi pelanggaran-pelanggaran. Dan ini adalah memang warna ketika kita untuk mencari
solusi perbaikan. Karena korupsi itu bukan sistem yang penyebabnya. Karena korupsi itu adalah personalitas individual. Jadi ketika seseorang melakukan korupsi, bupati, wali kota, gubernur, dan sebagainya, anggota DPR, bukan persoalan lembaganya, bupatinya, wali kotanya, gubernurnya, tapi itu adalah personalnya. Tidak bisa dikaitkan itu sebagai lembaga karena sistem otonomi daerah keliru. Otonomi daerah menyebabkan anarkis, otonomi daerah menyebabkan koruptor. Otonomi daerah menghasilkan dan melahirkan raja-raja kecil di daerah. Para bupati, wali kota, gubernur itu memang sebutan lain dari seorang raja. Sebutan lain saja. Hanya raja yang disebut dengan bupati, raja yang disebut dengan wali kota, raja yang disebut gubernur. Tapi kalau raja yang disebut bupati ini adalah raja yang ditetapkan secara demokratis, dipilih oleh rakyat. Tapi kalau raja dalam konotasi yang diturunkan, itu adalah raja-raja pewarisan. Nah, bagaimana kehidupan kita di daerah selama ini? Saya lihat coba kalian saja, sekarang pembangunan kita maju berkembang. Luar biasa. Dengan adanya sistem otonomi daerah ini. Kenapa? Kayak menentukan program pembangunan itu adalah rakyatnya yang melalui anggota DPR-nya bersama bupati yang dia tetapkan, yang dia pilih oleh rakyatnya. Rakyat langsung mengontrol kepala daerah dan perwakilannya pada waktu yang bersamaan. Jadi ini fakta-fakta yang kita miliki. Banyak keberhasilan, tentunya masih banyak kekurangan. Kekurangan inilah yang nantinya mungkin perlu kita sama-sama lakukan koreksi. Jadi saya kira itu mungkin pengantar saya. Dan saya bukan hanya sebagai Bupati Kutai Timur, juga sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia. Dan ini akan saya sampaikan kepada seluruh bupati, wali kota bahkan. Dan juga saya sebagai Ketua Umum Perhimpunan Penyuluh Pertanian seluruh Indonesia. Jadi pekerjaan saya itu penyuluh pertanian. Hobi saya cuma sebagai bupati. Jadi saya seumur hidup akan menjadi seorang penyuluh. Karena saya asalnya dari penyuluh pertanian. Dan saya akan tetap sebagai penyuluh pertanian sampai modal. Terima kasih, saya mohon ada koreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.